Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu ajak kita untuk sejenak kita bersaat teduh. Tenangkan hatimu, tenangkan jiwamu, tenangkan pikiranmu, dan bawa segenap hidupmu hanya fokus untuk menyembah Dia. Sesaat kita mau berdiam diri, setiap pribadi lepas pribadi minta kuasa Roh Kudus menjamah, menuntun, menolong. Untuk pagi ini kita bersama-sama boleh menikmati kehadirannya, menikmati sukacitanya, menikmati pemulihannya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan. Kami mengucap syukur buat kebaikan. Jangan pernah sekalipun kita merasa Allah meninggalkan hidup kita, meninggalkan hidupmu dan hidupku. Tapi satu kenyataan bahwa seringkali engkau dan saya yang meninggalkan Dia, berpaling dari jalan kebenarannya. Surat Yakobus berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut tidak saja berbicara tentang kematian. Maut berbicara tentang kekalahan kita, keterpurukan kita hari-hari ini. Bukan karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau, bukan telinga Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar setiap doa kita, tapi kesalahan kita, dosa kita, sehingga kita berpaling dari hadirat-Nya. Dia Allah yang maha setia, Dia tetap Allah yang setia, dan untuk selama-lamanya Dia Allah yang setia. Engkau dan saya yang seringkali tidak setia. Mari pagi ini minta kuasa Roh Kudus menjamah engkau, menjamah hidupmu. Dan pagi ini kita mau bersukacita di hadapan hadirat-Nya, sebab Dia baik. Dia yang mengerti segenap perbuatan tangan-Nya. Dia yang mengerti setiap hidup kita, yang mengerti setiap jejak langkah hidup kita. Dan mari pagi ini kita bawa segenap janji hidup kita. Kita minta kuasa Roh Kudus untuk terus menuntun hidup kita. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Mari segenap hati katakan, di tangan-Mu
Ini janjiku, segenap hidupku untukku. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Oh, Yesus aku percaya aku milikmu Tuhan. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku dan hanya untukmu. Sekali lagi katakan, segenap hati, segenap jiwamu katakan, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Mari dari awal sekali lagi, segenap hati katakan, di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu Tuhan. Aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu segenap hati, dan hanya untukmu. segenap kekuatanmu katakan, Yesus aku percaya Tuhan. Yesus aku Haleluya, aku milikmu, ku hidup karenamu Tuhan. Serabashikinaya, aku percaya, aku milikmu Tuhan. Lagi segenap hatimu, segenap kekuatanmu, Karabashikinayama. Yesus aku milikmu, Lagi dan terus sembah. dan hanya untuk Katakan Yesus, Yesus aku percaya sebab kami ini milikmu Tuhan. Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu Dan hanya untukmu selamanya. Katakan bersama-sama, ku menyembahmu. Mari sambil perlahan-lahan bangkit dari tempat dudukmu dan terus katakan,
Katakan ku menyembah, ku menyembah. Segenap hati dan perasaanmu katakan. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu. Menyembahmu Tuhan, menyembah. Rabababa shikinara lamalase. Menyembahmu Tuhan. Segenap hati kami, segenap kekuatan kami, rindu hanya menyembahmu Tuhan. Aralabala sikinaralamala sekinaya. Shanaralamala se. Menyembah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kira baba shikinara lamola sekenaya. Parala bala shikinara bala. Kira la sekinara laya. Segenap umatmu menyembahmu Bapa. Segenap umatmu berseru memanggil namamu yang ajaib. Nama Yesus Kristus Tuhan, kekuatan kami, kebanggaan kami, kedahsyatan kami. Harala sekenaralaya. Shikidididi harala shanar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 
bala sekeraya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi. Angkat hatimu, angkat suaramu, angkat wajahmu dan katakan, bagi Yesus saja satu nama yang ajaib. Sebab tiada nama lain selain nama Yesus Kristus Tuhan yang daripadanya kita beroleh selamat. Dia Raja, segala Raja. Mari angkat kedua tanganmu tinggi, katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja. Kemuliaan bagi
tempat maha tinggi. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Allah, Dia Firman yang menjadi manusia. Sekali lagi yang percaya katakan, kemuliaan dari Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Dia Raja. Yang percaya, yang sepakat katakan, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Saya rindu kita berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Dia, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau segera dan sudah pulihkan kami. Engkau segera dan sudah segarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sepakat sudah dipulihkan, yang sepakat siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita aminkan dengan suara yang mantap. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita yang terbaik. Dan berikan salam kanan kiri muka belakangmu, salam manis yang paling manis bagi kanan kirimu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa, Allah yang satu. Dia Allah yang hebat. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dia Raja, Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Kuat Allah kita. Yesus Raja segala raja. Dia Tuhan Allah kita. Amin. Sama-sama katakan berkuasa. Berkuasa di bumi, di surga. Amin. Bertahta dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan, Tuhan Allah kita. namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa dahsyat Allah kita. Dia kuat perkasa. Semua yang percaya katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Dia bertata atas semua. Saya rindu jemaat saja katakan, betapa hebat. Lebih kencang lagi, lebih keras lagi, lebih mantap lagi. Bersama-sama
Kita mau terus bertepuk tangan di dalam Allah kita yang ajaib. Yo! Haleluya! Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus, haleluya. Ajaib Engkau Bapa. Katakan Tuhanku Maha besar. Sama-sama katakan, Tuhanku Maha besar, Tuhanku Maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa Tunduk dalam namanya. Luar biasalah kita. luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, dia mulia. Nama di atas. Sekali lagi yang percaya, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan namanya. Haleluya. Sama-sama sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang perkasa. Yesus namanya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dialah pembela kita. Dialah gunung batu keselamatan kita. Dan kepadanya kita berserah. Sebab Dia yang membela segala perkara kita. Dia yang menuntun segenap langkah hidup kita. Mari pagi ini taruh segala bebanmu, khawatirmu, kecemasanmu di bawah kakinya. Saya percaya kita tidak bisa 100% melepas segala gundah gulana hati kita. Tapi ketika kita berserah kepada Yesus, pasrah kepada Yesus, minimal kita sudah menyerahkan segenap sebagian beban kita kepada Dia. Kerjakan apa yang menjadi hakmu dan tanggung jawabmu. Dan izinkan Tuhan melakukan segala perkara atas hidupmu. Sebab segala rancangan dan rencananya baik untukmu dan saya. Yang sepakat katakan amin. Segala perkaraku Ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Katakan, segala kuatirku ku taruh di kakimu. Dia Allah pemelihara. Allah pemeliharaku. Yang percaya katakan, Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat
merendahkanku. Bapak Ibu pernah main ke Wonogiri? Ada sebuah waduk yang besar di sana, Waduk Gajah Mungkur. Tidak sepanjang musim pintu air di Waduk Gajah Mungkur itu dibuka. Hanya di waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang begitu urgen, waktu-waktu yang begitu mendesak, palang pintu Waduk Gajah Mungkur itu dibuka. Dan kalau kita hari-hari ini merasa, Tuhan, mengapa pintu berkat-Mu, pintu pertolongan-Mu tidak juga segera Engkau buka? Karena Allah tahu segala kebutuhan-Mu, kebutuhan-Mu dan kebutuhanku, yang sepakat katakan amin. Urgensinya Allah begitu paham, begitu tahu kapan waktunya pintu itu dibuka. Kalau sepanjang musim pintu Waduk Gajah Mungkur itu dibuka, Solo akan terbenam oleh banjir bandang. Mengerti ya? Kalau di musim hujan yang begitu lebat, palang pintu air itu tetap dibuka, terus dibuka, Solo bisa tenggelam. Allah ngerti, Allah paham kapan waktunya pintu berkat dibuka bagi hidupmu, yang sepakat katakan amin. Pintu pertolongannya kapan dibuka, Allah tahu. Jangan pernah sok keminter, jangan pernah sok tahu. Serahkan segenap hidupmu, Dia tahu apa yang terbaik bagimu, bagimu dan bagiku, yang sepakat katakan amin. Bila Kau yang membuka pintu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hatimu, kita mau sembah Dia sekali lagi. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang jemaat saja katakan, bila Engkau yang membuka pintu Tuhan, katakan, bila Kau yang membuka. Amin. Yang percaya sekali lagi, biarkan jemaat dengan sungguh-sungguh katakan. Katakan bersama. Bila Kau yang membuka pintu, perlahan-lahan bersama. Lebih sungguh katakan. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun. Waktumu adalah yang terbaik bagi kami. Kami tinggal menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Dan wilayah Engkau Bapa mengadakan mujizat bagi kami. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun Amin. yang dapat menutup. Yes. Bila Kau yang mengangkat aku. Sekali lagi lebih sungguh segenap hati. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu. Waktu selanjutnya serahkan nama. Ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku.
Kami mengucap syukur, hari ini Tuhan memberikan buat kami kesehatan, kekuatan. Kami boleh datang di dalam bait-Mu Tuhan, kami boleh menyembah, memuji dan bersyukur kepadamu. Dan kami memberikan pujian, syukur, ucapan syukur dari hati yang mengasihi Engkau. Tetap percaya dalam setiap pujian ada kuasa-Mu Tuhan. Tetap percaya bahwa langkah hidup kami dituntun oleh Engkau. Tetap percaya jalan-jalan di depan pastinya terbuka bagi kami. Tetap percaya meskipun dunia yang kami pijaki senantiasa berubah Tuhan. Yang satu kami percaya, Tuhan Yesus tidak berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, anugerah-Nya senantiasa menopang kami Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi telinga mata hati kami supaya firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik. Dan Tuhan, kami menyerahkan roh, tubuh, dan jiwa. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kata-kata hamba-Mu adalah kata-kata yang persis apa yang kami alami. Meskipun tidak ada konfirmasi, tetapi kata-kata itu adalah persis yang kami alami. Dan kami percaya firman-Mu adalah membukakan jalan bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah tuntunan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih dalam tema kita yang hari ini kita akan belajar tentang peperangan orang percaya melawan pencobaan. Kita katakan bersama, 1, 2, 3, peperangan orang percaya melawan pencobaan. Peperangan orang percaya. Jadi di sini terkhusus untuk orang percaya, bukan di luar orang percaya. Kita orang percaya tetap, saya percaya menghadapi pencobaan, menghadapi permasalahan, pergumulan setiap hari. Dunia ini pastinya senantiasa berubah. Ya, kita jangan melandaskan kepada dunia, kepada firman Tuhan. Kita melandaskannya dengan hatinya Tuhan. Dan saya percaya Anda pasti bisa melewati segala pencobaan apapun. Dan Anda pastinya akan menghadapi pencobaan dan diberinya kemudahan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera, meskipun kalah mungkin engkau menghadapi peperangan. Tapi setidaknya hatimu telah siap. Aku percaya aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku yakin Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Yang percaya katakan, amin. Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, pencobaan itu adalah sesuatu yang lumrah biasa, yang kita senantiasa alami. Karena di dalam firman Tuhan sendiri dikatakan, mari kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang terus Pak dibaca. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan, amin. Ya, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Kata biasa itu kata positif, ya. Jadi kalau kita bertemu dengan orang lain, bertemu dalam satu pertemuan atau apa, bagaimana keadaannya kamu? Saudara jawab aja, biasa, ya. Dagang lagi sepi, kita jawab jangan, wah dagangnya sepi. Nah nanti perkataan kita kan mendatangkan kuasa.
Kita jawab aja bukan luar biasa, biasa. Ya. Biasa. Kalau orang dagang itu ada waktunya naik, ada waktunya turun, ada waktunya naik, terus ada waktunya juga sepi, ya biasa. Tapi yang percaya imanmu tidak pernah berkata bahwa segala sesuatu itu hari ini berhenti. Ya. Ini proses, Tuhan memproses kita, Tuhan mengajari kita, Tuhan melatih kita. Ya. Dalam hidup ini saya percaya kita menghadapi sebuah proses hidup. Pencobaan itu adalah biasa. Bahkan saya katakan pencobaan itu sesuatu yang tidak berdosa. Kadang ada yang bertanya, apakah saya menghadapi pencobaan ini berdosa ya? Jangan berpikir pencobaan itu kita ada di dalam dosa. Berat bebanmu kalau Anda dalam dosa. Yesus datang untuk melepaskan beban kita dari dosa kok. Yesus datang untuk setiap beban-beban dosamu harus terlepas kok. Tapi pencobaan ini adalah sesuatu yang biasa. Biasanya bagaimana? Biasanya karena Tuhan Yesus sendiri dicobai. Tuhan Yesus sendiri ketika dia hidup di dalam dunia, dia dicobai. Ya, dia dicobai. Dan ketika dia dicobai, dia bisa menang atas kuasa kegelapan. Bahkan iblis diusirnya. Nah, kita ingin menang seperti Tuhan Yesus. Siapa yang ingin menang seperti Tuhan Yesus? Yang percaya katakan. Amin. Ya, kita ingin menang seperti Tuhan Yesus. Bisa melewati pencobaan, bisa menghardik pencobaan, bisa melewati dan akhirnya berkemenangan dalam Tuhan. Tapi kemenangan dalam menghadapi pencobaan itu proses setiap hidup kita. Ya, seperti hanya kalau orang bekerja untuk sesuatu pekerjaan itu mahir, lewat proses enggak? Sudah proses. Kalau pekerjaan itu ingin kita menguasai, kita benar-benar dari A sampai Z kita menguasai, kita harus mahir, ngerti kerjaan itu. Nah, demikian juga kita ketika menghadapi pencobaan itu, prosesnya. Saya percaya kalau kita ngikuti proses, kita juga jadi sehat, jadi Kristen yang kuat, bukan Kristen yang lemah, ya, bukan Kristen yang cepat mudah putus asa, cepat mudah ngeluh, cepat mudah apa saja, ngeluh, putus asa, cepat mudah apa kira-kira? Ya, cepat mudah terpengaruh, tapi kita harus kuat dalam Tuhan. Pribadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri kan ketika dia menghadapi pencobaan dibawa oleh kuasa iblis ke padang gurun dan dia dicobai di situ. Kok bisa Tuhan dicobai? Tuhan itu adalah manusia, dia manusia 100%. Dia bisa merasakan yang kita rasakan. Dia bisa merasakan beban-beban hidupmu. Ya, karena dia bisa merasakan beban-beban hidupmu, dia dicobai. Iblis, kerajaan dunia ini tidak miliknya Tuhan, miliknya kuasa gelap. Kita tinggal di dalam kerajaan dunia yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Kita tinggal di dalam kerajaan dunia yang notabene menjadi milik daripada iblis. Tapi kita percaya dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan, kita adalah lebih daripada pemenang. Kita adalah umat-umat Tuhannya lebih daripada pemenang. Pemenang mengalahkan segala problem, persoalan. Pemenang mengalahkan segala keberadaan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita adalah lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, dalam kita menghadapi pencobaan itu,
kita bertanya, bagaimana sikap kita? Bagaimana kita bisa menghadapi ketika pencobaan itu datang? Mungkin ada hari ini sedang menghadapi pencobaan yang luar biasa berat. Saya katakan berat karena masing-masing kan menilai satu kekuatan itu dengan beban yang berat. Ya. Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan berita seorang yang TNI yang menembak, suruhannya yang menembak wanita yang itu memang istrinya, dibunuhnya. Tapi TNI itu akhirnya apa saudara? Bunuh diri. Itu beban yang sudah luar biasa memuncak gitu. Ya. Luar biasa. Seperti itulah manusia ketika menghadapi beban, persoalan, beban hidup. Coba kalau saudara hari ini mungkin dihadapkan dengan kontrakannya habis, hari ini mungkin dihadapkan dengan pekerjaanmu di deadline terakhir bulan ini. Hari ini mungkin dihadapkan dengan kenyataan pergumulan, ya, baik itu menyangkut pekerjaan, menyangkut kesehatan kita, menyangkut juga keberadaan kita. Mungkin Anda orang yang kuat, saya katakan orang yang kuat bisa menghadapi itu semua, bisa melewati ini semua. Dan pada akhirnya kita berkata, terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kekuatan daripada Engkau. Terima kasih bisa melewati ini semua, dan saya ingin seperti itulah. Saya dan saudara bisa melewati persoalan, masalah-masalah yang berat dalam hidup ini. Ya. Pertama kita belajar, ada kadang-kala kita dalam hidup ini menyerah dengan pencobaan. Ya, ada 3 sikap yang kita hari ini belajar, ada yang menyerah kepada pencobaan atau mengatasinya dengan kekuatan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan. Kita belajar pertama kali kita menyerah kepada pencobaan. Kita harus bisa melawan segala bentuk pencobaan. Mengapa manusia bisa menyerah terhadap pencobaan? Pasrah kepada pencobaan. Karena dalam hidup manusia yang diunggul-unggulkan adalah pemuasan diri sendiri. Jadi hawa nafsunya yang senantiasa ditonjolkan. Kemudian menyelamatkan diri sendiri. Sudah pemuasan hawa nafsunya dan kemudian menyelamatkan diri sendiri. Itu tidak ada lain, manusia menyerahkan kepada pencobaan. Menyerahkan kepada pencobaan, memuaskan hawa nafsunya, memuaskan terhadap kehidupannya. Ini salah satu tanda bahwa kita menyerah kepada pencobaan. Tuhan tidak menginginkan kita menyerah kepada pencobaan. Kita harus melewati pencobaan. Sekali lagi, pencobaan itu tidak berat. Pencobaan itu bukan dosa, itu wajar. Tadi dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia dan hanya itu yang ia tidak. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Katakan sama-sama, jalan keluar. 1, 2, 3. Jalan keluar. Iman kita berkata, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kita dapat menanggung. Apapun seberat, sesulit keadaan kehidupan ini, kita pasti diberikan jalan keluar untuk mengatasinya. Jalan keluar untuk mengatasinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Nah, tadi kita belajar pertama menyerah kepada pencobaan atau kita mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Kalau tadi pertama kita sudah inginnya dalam tubuh manusia itu ada pemuasan nafsu, pemuasan apapun yang dia inginkan dia puaskan, kemudian dan kecenderungan manusia itu untuk menyelamatkan diri sendiri. Tapi kita melihat mengatasinya dengan kekuatannya sendiri. Ketika kita menghadapi pencobaan, jangan kita memakai kekuatannya diri sendiri. Pakailah kekuatan Tuhan. Mengatasinya dengan kekuatan diri sendiri, yaitu dengan kita mencoba masuk. Ya, contohnya, kalau ada anak yang mungkin suka di bawah pohon apel, ya, kamu mencuri apel ya? Enggak, saya enggak mencuri apel. Loh, kamu kok duduk di situ? Saya hanya duduk di sini. Ya, berharap apelnya nanti jatuh dan kemudian dia dapat buah apel. Itu artinya seperti hanya orang yang mengatasinya dengan kekuatan diri sendiri. Jangan kita memakai kekuatan diri kita sendiri untuk menghadapi pencobaan. Satu, yang ketiga, kita harus mengatasinya dengan memakai kekuatan daripada Tuhan. Saya sudah buktikan memakai kekuatan dari Tuhan itu luar biasa. Dahsyatnya, ajaibnya Tuhan. Meskipun pergumulannya, meskipun rasanya berat, tapi kalau kita pakai kekuatan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti. Melewati berbagai macam masalah. Tapi Tuhan memberikan kemampuan, kalau diizinkan Tuhan. Kalau tidak diizinkan Tuhan, meninggal, ya sudah. Itu waktunya Tuhan. Kita tuh ada dua waktu, waktunya Tuhan, ya, atau waktunya masih kita diberi kesempatan sama Tuhan. Kalau masih diberi kesempatan, kemampuan, kesehatan dari Tuhan, saya percaya iman kita ini yang saya alami, iman kita bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau saya mengimani, kalau saya merasakan, kalau saya menghidupi di dalamnya, saya percaya sesuai dengan iman saya, iman keyakinan saya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Setiap pribadi pasti mengalami pergumulan, persoalan. Entah itu berat ataupun ringan, tapi saya percaya setiap kita menghadapi persoalan, menghadapinya dengan luar biasa. Saudaraku, mari kita membaca, tadi dikatakan 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan Jalan keluar. yang mantap, coba, memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, sehingga kita dapat menanggungnya, diberinya kemampuan menghadapinya, jalan keluar. Serumit apapun, kalau mungkin seperti benang kusut ya, tidak bisa ketemu ujungnya, tapi dengan perlahan-lahan, dengan pasti kita bisa mengurai itu benang kusutnya, dan sampailah kita di ujung sana. Dan ketika sudah kita terima mujizatnya, kita bersyukur kepada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Kemuliaan bagi Dia. Rasanya memang waktu menghadapi persoalan, beban, maka sebab itu jangan pakai kekuatan kita. Jangan menyerah dalam menghadapi pencobaan. Ya,
pasti ada jalan keluar. Pasti enggak ada jalan keluar? Pasti. Pasti ada enggak jalan keluar? Pasti. Pasti kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan. Ya, itu yang berfirman Tuhan. Meskipun jalannya berat, situasinya enggak mungkin. Situasinya apalagi? Situasinya seperti kemarin loh. Situasinya enggak mungkin. Dan sepertinya kita di ujung kehancuran. Tapi kalau kita punya iman, percaya. Contohnya saja Indonesia sekarang ini. Indonesia karena imannya banyak orang. Indonesia sekarang ini posisi dalam kondisi aman. Meskipun kita harus waspada. Krisis ini Amerika sudah krisis loh, sudah. Sana cari makan susah, sana cari penghidupan susah, sana kalau menyangkut masalah makan susah, penghidupan susah, pastinya kesehatan susah. Apalagi sana musimnya musim tidak seperti di Indonesia. Kalau musim dingin, musim yang ekstrim, lebih susah lagi. Indonesia puji Tuhan ada berapa musim di Indonesia? Dua musim. Katakanlah dingin ya, seperti ini kan musim-musim dingin ya, masih bisa diatasi. Kalau sana pas musim salju, wah luar biasa. Indonesia, Cina saja yang dahulunya 8, berapa persen pertumbuhannya bisa mengalami krisis luar biasa. Indonesia 5, sekian. Itu karena doa-doa saudara. Amin. Yang setuju katakan, Amin. ini karena doa-doa saudara. Yang setiap hari, setiap saat berdoa untuk bangsa kita. Kita tuh dalam sebuah payung, perlindungan, payung kita besar. Terdiri dari berbagai macam suku-suku bangsa, terus berdoa bagi Indonesia. Doakan juga untuk Pak Jokowi supaya bisa memimpin kita sampai tahun 2024. Doakan setelah itu penggantinya juga kita berdoa orang-orang yang ditentukan Tuhan, tentunya pilihan Tuhan itu paling tepat. Ya, pilihan Tuhan paling tepat. Ya, orang yang nasionalis, orang yang agama, tapi juga orang yang penuh peduli terhadap saudara-saudara kita. Itu penting untuk kita doakan. Sekali lagi penting untuk kita terus doakan untuk bangsa dan negara kita. Karena kita ini dalam payung yang besar tinggal di negeri kita Indonesia. Maka sebab itu doamu ditunggu oleh Tuhan. Terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Ya, mengatasinya hanya karena pertolongan Tuhan Yesus. Baik persoalan-persoalan berat sekali apapun masalah-masalah yang kita hadapi harus memakai pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena apa kita memakai pertolongan Tuhan Yesus? Karena saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam tubuh kita senantiasa kan berjuang, senantiasa kan ingin bisa mengatasi sebuah krisis, tapi ada problem yang luar biasa besar, yaitu keinginan dunia ini loh. Keinginan dunia yang senantiasa menarik, menyeret kita terus. Jiwa kita memang menurut, tapi dunia ini lebih cenderung menarik kita untuk supaya kita masuk ke dalamnya. Ingat, perhatikan, dunia ini adalah Roma pasal 12 ayat 1-2. Tolong Pak Daniel baca. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dunia ini terus-menerus menarik kita dengan berbagai macam tipu muslihatnya supaya kita jatuh ke dalamnya. Dan kalau kita sudah jatuh ke dalamnya, kalau kita sudah menyerah dengan keadaan, itu seperti halnya orang melihat pintu itu sudah tertutup. Kalau orang sudah bunak, kalau orang sudah pintunya rasanya sudah semua tertutup, pintunya dengan kekuatannya dia, tidak ada jalan yang terbuka, ya selamanya orang itu pasti melihatnya seperti itu. Tetapi kalau kita anak Tuhan, tadi kan katakan pencobaan, orang percaya melawan pencobaan. Jadi artinya firman Tuhan pada hari ini, peperangan orang percaya melawan pencobaan. Melawan pencobaan. Supaya kita bagaimana bisa mengatasi pencobaan, kita harus bisa melawan segala bentuk pencobaan kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus senantiasa bagaimana bisa mengalahkan dunia. Kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa iblis, itu real, itu nyata, itu bekerja siang dan malam, mempengaruhi kita. Kita saja kadang-kala setiap kita bangun malam, ada pikiran-pikiran seperti pikiran ini dan itu karena ada peperangan dalam roh. Jangan diam dalam peperangan dalam roh, masuk engkau. Hadapi dengan peperangan roh. Ada pikiran mau kecewa, mau apa. Jujur, kita kan seperti itu setiap malam. Ketika bangun pagi, peperangan kita, aduh, aku harus menghadapi ini, harus melawan ini, harus bagaimana bersikap seperti ini. Dalam sehari ini nanti aku akan menghadapi ini. Saya percaya disitulah saatnya kita peperangan dalam roh. Menghadapi dunia yang gelap, yang luar biasa, yang senantiasa berupaya menekan kita terus. Kuncinya apa? Kuncinya untuk menghadapi itu semua, satu yang percaya adalah kita harus hubungan kita dengan Tuhan harus semakin erat. Jadi kuncinya ketika kita menghadapi peperangan, menghadapi intimidasi, menghadapi segala roh-roh yang menekan kita, hubungan dengan Tuhan itu harus senantiasa dijaga. Hubungan dengan Tuhan itu berarti fellowship kita dengan Tuhan. Ya, fellowship kita, entah itu mungkin malam, entah itu pagi, entah itu siang, fellowship kita dengan Tuhan itu jangan sampai terputus. Yang percaya katakan, amin. Fellowship kita dengan Tuhan. Kalau kita menghadapi segala macam persoalan, masalah yang berat, menyembahlah, datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Tadi dikatakan Pak Rudi, dengan hati bersyukur apapun yang Tuhan izinkan saya melewati hari-hari ini dengan penuh syukur. Saya percaya kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan di balik ini semua ada kekuatanmu yang senantiasa menopang dalam hidupku. Pasti Tuhan buka jalan. Saya sudah ngalami kok. Pasti Tuhan buka jalan. Meskipun iblis itu berupaya untuk mengintimidasi. Iblis itu berupaya untuk supaya kita lemah. Iblis itu berintimidasi lewat kiri dan kanan kita cemas, kita khawatir. Ya bagaimana tidak khawatir kalau mungkin melihat ekonomi, melihat keberadaan usaha-usahamu. Menurut manusianya khawatir, tapi kalau dalam Tuhan kita boleh bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ya, ada anugerah, ada kekuatan baru dari Tuhan. Nah, saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan kita harus semakin meningkat.
bangun malam. Ya kalau kita lelah kerja, upayakan kita bisa bangun malam, bangun pagi, ya berfellowship dengan Tuhan, menyembah Tuhan. Saya ngomong seperti ini bukan saya tidak praktek, saya setiap hari saya praktek. Bukan saya pendeta, bukan. Saya membutuhkan Tuhan. Saya perlu Tuhan. Saya tidak ada Tuhan, tidak, sudah mungkin. Tidak ada Tuhan, siapa saya? Jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai kekuatan diri sendiri. Pakailah kekuatan Tuhan. Pasti engkau bisa melewati semua persoalan. Amin. Yang percaya katakan, Amin. pasti. Entah mungkin saya kalau kerja setiap hari saya kerja semua di gereja, di apa kerja setiap hari. Tapi saya meluangkan waktu siang doa, malam doa. Saya bersyukur kepada Tuhan. Selalu saya kalau berlutut di hadapan Tuhan, adanya mengucapan syukur, segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan pasti menganugerahkan kekuatan, ketabahan buat saya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, harus kita bisa melewati. Karena ini pasti loh, Anda setiap hari menjalani hari-hari yang rutin, yang terus menerus. Tapi saya percaya engkau akan melewati hari-hari dengan penuh damai, sukacita, kebahagiaan, meskipun banyak persoalan, tapi bisa senyum. Coba kasih senyum kiri kanan, ya bisa senyum, bisa bersukacita, bahkan bisa makan dengan luar biasa dari Tuhan, bisa menikmati segala sesuatu dari Tuhan. Boleh engkau menikmati apapun, boleh engkau memiliki apapun, tapi biarlah yang memiliki hatimu hanya Tuhan Yesus. Tuhan yang memiliki hati kita. Jangan Anda terpikat di dalamnya. Jangan saudara masuk ke dalamnya. Kita harus kekuatan kita harus dari Tuhan. Ya, saudaraku, 3 macam jalan keluar yang disediakan Tuhan untuk menghadapi pencobaan. 3 macam, jadi kita harus mengikuti ini. 3 macam, berarti salah satu, 2 dari 1 atau 2 dari 1 yang tidak boleh kita ikuti. Ya, pertama kita harus 3 macam itu kita harus melarikan diri dari segala persoalan. Jadi Tuhan tuh kadangkala memberikan pencobaan-pencobaan yang kita alami juga Tuhan pakai hikmat kita. Tuhan tidak hanya kita pakai bicara mujizat Tuhan, tapi mujizat yang nyata, yang real, kita harus melarikan diri kalau menghadapi pencobaan. Ya, ketika kita dicobai, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi persoalan, manusia kecenderungannya untuk dekat, manusia kecenderungannya untuk mengikuti. Tapi Tuhan mengajar kita untuk lari. Coba kita baca 2 ayat, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22. Mari Pak Daniel baca untuk kita. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Ya, terus Pak. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya. Ayat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-18. 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. 18. Jauhkanlah dirimu dari pencabulan. Ya. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Ya. Tetapi ya, orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ada 2 kata, jauhlah dan jauhkanlah. Itu artinya menghindar. 2 ayat ini menunjukkan bahwa kita harus menghindar.
jangan kita berupaya masuk ke situ. Kita cenderung untuk ngikut apa yang cobaan mau. Kita harus berupaya jauh, ya. Kita harus berupaya bagaimana nanti kalau aku ditinggalkan teman, ditinggalkan saudara, atau mungkin ditinggalkan orang-orang. Kalau untuk ditinggalkan orang-orang, kalau engkau untuk hanya sebatas ditinggalkan teman, ya bersyukur kepada Tuhan. Engkau daripada ditinggalkan Tuhan, berjalan sendiri, lebih baik ditinggalkan teman. Jangan kita menuruti teman-teman. Kita harus menjauhkan pergaulan buruk yang merusak kita. Jauhkan nafsu anak muda. Ya, jauhkanlah itu. Lebih baik kita menghindar. Bukan berarti kita masuk itu, tapi menghindar, menjauhkan. Ya, namanya teman berupaya untuk mengajar kita mencuri atau apa, harus dijauhkan. Tidak boleh kita dekat. Jangan kita dekat-dekat. Kalau kita dekat-dekat lama-lama terus akhirnya kita jatuh seperti Yusuf itu. Bisa menghindar jauh dari godaan wanita. Godaan yang senantiasa menjerat. Sebab cerita tentang Yusuf, manusia kan suka mengolah dalam pikirannya. Ya, kalau andekan ini, pikiran yang enak-enak, yang mudah-mudah, yang nikmat-nikmat, yang terus menjerat, itu senantiasa berada dan itu dekat dengan kita. Sebab itu Tuhan katakan jauhilah, ya. Kita harus menjauhkan dari segala godaan-godaan itu. Pertama, kita harus melarikan diri atau menjauhkan dari segala pergumulan kita. Yang kedua, jangan melarikan diri tetapi bangkit kembali kasih sayang yang besar kepada Tuhan Yesus. Harus lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Kasih sayangnya luar biasa. Kalau menghadapi pencobaan, kalau menghadapi kesulitan, kalau menghadapi problem, pandanglah kasih sayangnya Tuhan Yesus terhadap engkau lebih besar dari segala sesuatu, termasuk nyawamu sendiri. Pandanglah itu, saudara. Lihatlah kebaikan Tuhan. Lihatlah Tuhan sudah mengasihi engkau. Ya, manusia kecenderungannya melihat diri sendiri. Kalau sudah melihat diri sendiri, kemampuannya sendiri terbatas. Kalau sudah terbatas, lihatnya adalah hidupnya, kekuatannya, ditambah dengan kekhawatiran dari dunia. Terus menerus mempengaruhi kita dan akhirnya kita jatuh. Oleh sebab itu, mari kita lebih mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Dia sebagai kekuatan dalam hidup kita, sebagai yang menopang hidup kita. Jangan kita menyandarkan kepada kasih kepada dunia, tapi kasihnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang memberikan kemampuan bagi kita, dan Tuhan yang senantiasa menolong hidup kita. Ya, jangan kita menyandarkan kepada kasihnya dunia, tetapi kepada kasihnya Tuhan. Yang ketiga, gunakan perisai iman untuk memadamkan panah api si jahat. Gunakan perisai. Perisai itu apa kira-kira, saudara? Tameng. Ya, perisai iman untuk kita menghadapi persoalan masalah apapun. Ya, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, iblis itu terus memanah kita. Ada kesempatan dia panah. Ada. Saya rasakan itu, sudah. Ketika posisi kita lemah, wah mudah sekali itu iblis mempengaruhi saya, mempengaruhi psikis saya, mempengaruhi keberadaan saya, terus dipanah. Bahkan saya cerita kepada yang biasa doa pagi,
Saya seperti melihat kenyataan, sudah. Ya, beberapa kasus-kasus terjadi itu yang saya lihat, sudah. Seperti kematian di depan Kepunton itu, kemudian juga beberapa kasus kecelakaan di sini. Sepertinya saya diperlihatkan kenyataan seperti ini. Takut enggak kalau diperlihatkan orang yang enggak biasa, kayak saya enggak biasa melihat penglihatan yang nyata, yang real itu, tahu-tahu diperlihatkan yang nyata, yang real itu. Membuat saya semakin cemas, takut luar biasa, sudah. Gemetar luar. Sehingga saya kalau melihat orang tuh, saya takut penglihatan saya yang kemudian atas orang itu, saya takut. Saya banyak menyembah Tuhan, Tuhan, hamba-Mu Tuhan, enggak mampu, enggak kuat Tuhan. Penglihatan yang ada beberapa dari yang doa pagi itu melihat, Pak Willy bicarakan itu benar ya, terjadi. Ya, terjadi. Itu saya sekali lagi dihindarkan dari segala kesombongan. Itu seperti kenyataan. Jadi mamanya saya melihat si A, si B, ujung-ujungnya nanti seperti ini. Wah, kalau saudara dihadapkan seperti itu kan rasanya takut, cemas. Melihat orang-orang yang saudara kasihi di ujung-ujungnya seperti itu. Takut luar biasa saya. Tapi itu kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan saudara pakai hal-hal tanda-tanda penglihatan segala macam, pakailah perisai iman. Pakai perisai iman untuk memadamkan si jahat, roh jahat, kuasa kegelapan. Kita perlu melawan iblis. Iblis itu ada enggak? Saya tanya, iblis itu ada enggak? Iblis itu ada enggak, jemaat? Ada. Dia berupaya menggocoh kita, terus menerus kita. Peperangan dalam dunia, saya melihat sendiri peperangan antara kepentingan Tuhan, kepentingan iblis. Saya seperti dilihatkan seperti itu. Kalau saya enggak siap kayak gitu, waduh Tuhan, rasanya melihat penglihatan seperti itu, enggak tahu saya mau seperti apa Tuhan. Saya adanya nangis setiap hari. Diperlihatkan seperti itu, kenyataan seperti itu. Tapi Tuhan itu ajaib, Tuhan itu kasihnya luar biasa. Saya percaya dalam Tuhan, kalau saya berlindung dalam perisainya Tuhan, saya belajar firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan 2 kali, beberapa kali, sampai selesai, sampai kitab Kejadian, sampai Wahyu, kitab Kejadian, sampai Wahyu. Terus menerus saya baca. Dari situ firman Tuhan berbicara. Jangan berandalkan penglihatan, tapi berandalkan firman Tuhan. Terus bicara Tuhan, firman Tuhan bicara. Sehingga kalau saya membaca firman Tuhan, dapat sesuatu kekuatan, tenang hati saya. Sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Seperti ini saya mau menyiapkan firman Tuhan, saya kekuatannya hanya baca firman Tuhan, Saya dapat kekuatan, saya dapat ketenangan, saya dapat sesuatu dari Tuhan. Tuhan mau bicara seperti apa? Jadi kita harus lawan iblis. Iblisnya yang harus lari daripada kita. Jangan kita yang lari sama iblis. Pilih mana? Kita lari sama iblis atau iblisnya lari dari kita? Halo? Iblis yang lari. Iblisnya lari dari kita. Kalau engkau diperlengkapi dan ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, urapan Tuhan turun buat engkau, karena engkau suka bersekutu, menyembah Tuhan, saya percaya iblis lari dari hidupmu. Saya yakin iblis lari dari hidupmu. Amen. Yang setuju katakan, iblis lari dari hidupmu, jauh dari hidup. Dia berupaya, tapi dia mental. Dia tidak bisa menggoda kita, mempengaruhi kita. Ya, firman Tuhan berkata bagi kita, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus, mari Pak dibaca. Yakobus pasal 4 ayat ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah
dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Yang percaya katakan, Amin. Anda adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Iblis tidak mungkin bisa menggoda kamu. Iblis tidak mungkin bisa mempengaruhi kita. Iblis tidak mungkin mencuri damai sejahtera dari engkau, karena engkau adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Lawan iblis, lawan. Ya, jangan kita pasif, nyerah, kalah. Sudahlah. Tapi lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita hari ini dengan kemurahan Tuhan, ya, dengan anugerah daripada Tuhan, jangan kita menyerah terhadap pencobaan. Lawan segala bentuk pencobaan dengan hati percaya. Dengan hati apa, saudara? Dengan hati apa, saudara? Percaya. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan bagi kita. Ya, saya sudah mengalami. Saya percaya kalau saya sudah mengalami, jemaat pasti akan diberi kemampuan dan kemenangan dari Tuhan. Ya, bisa melewati persoalan beban-beban berat seperti apapun bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan Yesus. Kasih karunia berkat Tuhan senantiasa menyertai kita, Ya, memang saya percaya, saya akui kalau sakit seperti yang saya alami itu kesembuhannya lama sekali. Tapi saya percaya pelan tapi pasti. Katakan sama-sama, pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti Tuhan akan menyembuhkan. Juga persoalan hidupmu, beban-beban persoalan hidupmu, pelan tapi pasti Tuhan buka jalan bagi hidupmu. Ya, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita katakan kesimpulan bersama-sama. 1, 2, 3. Menangkanlah dengan melarikan diri dari pencobaan, membangkitkan kasih kepada Tuhan, dan gunakan perisai iman. Sekali lagi saya baca, selidikilah di bagian mana kita kenal pencobaan, tubuh, jiwa, atau roh. Lihatlah sumber pencobaan, keinginan, tabiat manusia, dunia, atau iblis. Menangkan dengan melarikan diri dari pencobaan, membangkitkan kasih kepada Tuhan, dan gunakan perisai iman. Solido, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh menerima pengajaran dari firman Tuhan untuk kami boleh menang menghadapi setiap pencobaan. Hari-hari kami, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, persoalan masalah rumah tangga, kesehatan, masalah-masalah dalam hidup, tidak lepas dari segala pencobaan kami. Pencobaan itu tidak dosa. Dan Tuhan sendiri dicobai, kami percaya kami juga pasti dicobai menghadapi persoalan. Tapi kami yakin, punya keyakinan, kami adalah lebih daripada pemenang. Mari kita bangkit bersama, kami ada lebih daripada pemenang. Persoalan apapun, kami adalah lebih daripada pemenang. Persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang kami harus hadapi, kami adalah lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, puji. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih
Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kanan kita. Siapa yang sedang menghadapi pencobaan? Ingat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Disitulah kemenangan orang percaya. Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Kami memang banyak upaya, kami memang terus berupaya dengan sungguh-sungguh. Seperti Tuhan hidup juga di dalam hidupku. Persoalan-persoalan sebesar sesulit apapun akan aku lewati dengan kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan. Di ujung sana kami tahu persoalan kami dijawab oleh Tuhan. Amin. Seperti halnya kami juga merasakan kesembuhan dari Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa Tuhan. Jemaat juga menghadapi persoalan, masalah, problem-problem yang dihadapi. Tapi kami percaya, kami pasti dituntut Tuhan. Sampai menyeberangi persoalan-persoalan yang berat sekalipun Tuhan. Dan kami akan berkata, terpujilah nama Tuhan buat segala kebaikannya, anugerahnya, kemurahannya buat kita. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Wanita naikkan pujian, pria berdoa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Pria naikkan pujian, wanita berdoa. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar
bagi Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan bersama-sama, Yesus terlebih besar. Terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Tuhan, Kau terlebih besar di dalamku. Kami melihatnya dengan kacamata dari Engkau, bahwa kami bisa melewati segala persoalan ini, Tuhan. Dan kami akan mengembalikan segala puji syukur hanya untuk-Mu. Segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang tiada pernah habis-habisnya bagi kami. Ada rahmat dan anugerah-Mu setiap hari baru bagi kami. Amin. Setiap hari baru bagi kami. Amin. Kekuatan, damai sejahtera, kesehatan dari Tuhan. Tuhan yang menuntun, melatih kami. Dan Tuhan menolong kami. Tuhan, umat-Mu sedang menghadapi persoalan masalah. Satu pertama, kami percaya akan mujizat-Mu yang luar biasa. Tuhan, bukakan persoalan masalah yang kami hadapi dengan kacamata mujizat-Mu, Tuhan. Bahwa Engkau menciptakan dunia ini dengan kata-kata, hanya dengan kata-kata. Kami percaya kata-kata kami diurapi Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, persoalan masalah selesai. Amin. Selesai dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan diberikan kemudahan oleh Tuhan. Kasih karunia, kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami bersukacita pagi hari ini untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, amin. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini, pagi ini Tuhan, Kau berkati, kasih karunia menyertai kehidupan mereka. Dan Tuhan senantiasa membukakan jalan apapun yang mereka sedang hadapi, persoalan-persoalan yang kami percaya, kami yakin Tuhan pasti di pihak kami adalah lebih daripada pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Dan juga umat-Mu yang sebentar akan kembali ke rumah mereka masing-masing, anugerah dan penyertaan dari Tuhan menyertai kami Tuhan. Sampai di rumah dengan aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan yang kami geluti masing-masing, ada yang bekerja untuk menghasilkan jasa, membuat makanan, ataupun kami menjadi pegawai dari sebuah toko. Tuhan memberkati kami. Bahkan gaji yang kami terima, Tuhan kami berkatakan cukup untuk 1 bulan. Bahkan bisa menabung, bisa untuk memikirkan masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita terima doa berkat, angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau dengan segala kekuatan dari Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Menyertai engkau dan senantiasa membungkus tutup hidupmu dari segala jahat, dari segala roh-roh kuasa kegelapan, dan diberikannya kekuatan, damai sejahtera, bahkan bisa melawan iblis. Kita adalah lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia menyertai engkau. Terimalah berkat dalam nama anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus.